semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Wacana dengan anggota saya Adelia Hetniati. Kemudian ada Hira, ada Gea, Keiko, Intan, dan juga Ana. Berikut video presentasi dari kelompok kami. Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Perkembangan zaman yang begitu pesat menyebabkan pemerintah harus melakukan alih fungsi lahan hutan untuk menunjang pembangunan hingga pertumbuhan penduduk. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, maka ketahanan pangan menjadi suatu tantangan di tengah terjadinya hal tersebut. Perubahan fungsi lahan sawah yang menjadi salah satu unsur produksi pangan ini akan menyebabkan adanya penurunan produksi pangan baik lokal maupun nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, peneliti berminat untuk melakukan proyek edukasi mengenai metode hidroponik sebagai pemanfaatan lahan sempit. Dengan menerapkan teknologi hidroponik, masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pertama, bagaimana peran hidroponik dalam mempertahankan stabilitas pangan dan mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, apa tujuan utama dalam mengadopsi sistem hidroponik sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, tujuan dilaksanakan proyek ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan umum, adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, akan pentingnya pencegahan climate change dan pentingnya menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan upaya tanaman hidroponik sebagai salah satu cara paling efektif dan efisien yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa. Kemudian tujuan khusus proyek ini kami bagi menjadi tiga, yakni yang pertama memberikan edukasi mengenai upaya mencegah terjadinya climate change melalui praktik penanaman hidroponik yang nantinya akan kami sebarkan melalui jejaring sosial media. Yang kedua, memberikan edukasi dan kontribusi dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pemanfaatan lahan sempit untuk ditanami tanaman hidroponik. Selanjutnya terdapat dua manfaat, yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penanaman hidroponik yaitu tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi. Pemilihan media tanam yang ramah lingkungan serta pemanfaatan lahan perkarangan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan skala pangan masyarakat. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, manfaat untuk kampus yaitu penanaman hidroponik dapat dilakukan di rumah kaca yang terdapat di area kampus. Yang kedua, untuk manfaat praktis bagi masyarakat yaitu sistem hidroponik bisa diterapkan di lingkungan rumah masing-masing karena memiliki banyak keunggulan, salah satunya untuk menjaga kestabilan pangan. Yang ketiga, manfaat untuk peneliti atau penulis yaitu melakukan penanaman hidroponik dengan memanfaatkan lahan atau ruang yang terbatas sekaligus dapat meningkatkan ketahanan pangan skala masyarakat. Baik, selanjutnya adalah climate change. Climate change adalah perubahan iklim atau perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada daerah tertentu. Perubahan cuaca ini merujuk pada pola cuaca seperti suhu, iklim, curah hujan, angin. Nah, selanjutnya adalah pengertian hidroponik. Hidroponik yaitu artinya berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi atau unsur hara setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Adapun langkah-langkah pencegahan dari climate change yaitu yang pertama, efisiensi pengurangan air dan tanah. Penanaman tanaman hidroponik ini menggunakan sedikit air, yaitu dengan cara proses penanamannya, tanaman perlu ditanam hingga menembus lapisan tanah agar tanaman dapat menyerap air. Yang kedua, yaitu pengurangan penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dalam hidroponik diperlukan, namun dengan jumlah sedikit dengan tujuan untuk mengendalikan serangga maupun penyakit. Maka dari itu, kita penting untuk selektif dalam menggunakannya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh tanaman. Yang ketiga, yaitu urban farming. Urban farming dengan hidroponik dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia di pertanian. Pertanian hidroponik menguntungkan karena dapat dilakukan di dalam ruangan ataupun di area terbatas. Dengan menggunakan sistem WIC, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat tanaman hidroponik, yang pertama ada botol air mineral bekas dengan ukuran 600 ml, kemudian gunting, pisau atau cutter, ada bibit tanaman kangkung, ada sumbu kompor, kain bekas atau kain flanel yang digunakan untuk mengalirkan nutrisi, kemudian media tanam rock wool, nutrisi AB mix, dan yang terakhir adalah plastik hitam. Kemudian dalam proyek ini kami memilih kangkung sebagai bibit yang akan digunakan untuk praktik penanaman hidroponik.
hidroponik dikarenakan kangkung merupakan kebun yang dapat ditanam dengan mudah di musim apa saja serta harga bibitnya yang relatif murah. Berdasarkan statistik konsumsi pangan tahun 2022, rata-rata konsumsi per kapita kangkung mengalami pertumbuhan 4,44% selama 2021 sampai 2022. Langkah-langkah pembuatan media tanam yang pertama yaitu memotong bagian atas botol kira-kira 10 cm dari ujung botol. Kemudian yang kedua, membuat lubang di kanan dan kiri pada ujung botol kira-kira sepanjang 2 cm untuk memasukkan sumbu kompor, kain bekas atau kain flanel. Yang ketiga, memasukkan sumbu kompor, kain bekas atau flanel dari ujung kiri ke ujung kanan atau sebaliknya. Yang keempat, gabungkan bagian atas dan bawah botol dengan membalikan bagian atas botol. Dan yang kelima, tuangkan air nutrisi hidroponik ke botol bagian bawah. Kemudian yang keenam, letakkan tanaman yang sudah siap pindah tanam sampai menyentuh sumbu kompor, kain flanel atau kain bekas. Dan yang terakhir, tutup bagian bawah botol menggunakan plastik hitam agar tidak tembus sinar matahari. Pemilihan botol bekas sebagai media tanah hidroponik karena botol bekas dirasa sangat mudah dicari di sekeliling masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mencari media dengan harga yang cukup tinggi, dan juga berguna untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengurangi keindahan lingkungan dan merugikan lingkungan sekitar. Lalu dalam metode hidroponik, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman diberikan melalui larutan nutrisi yang terdiri dari campuran zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dalam sistem ini, akar tanaman akan terendam dalam larutan nutrisi yang akan mengalir dan memberikan nutrisi secara langsung ke akar tanaman.